Di episode sebelumnya banyak hal yang udah terjadi, mulai dari Oppai Makima yang sungguh menggemparkan dunia peranimean dikarenakan tekstur dan ukurannya yang perfecto. Kemudian masa lalu Hayakawa yang harus kehilangan keluarganya akibat perbuatan iblis senjata api, dimana hal itu juga yang melatar belakangi tujuan Hayakawa menjadi seorang Devil Hunter. Halo guys, welcome to Kiriku bareng gue Fikri di sini dalam pembahasan alur cerita Chainsaw Man episode ke-6. Dari episode pertama sampai episode ke-5 kemarin, kayaknya untuk episode ke-6 ini menurut gue gak terlalu banyak sesuatu yang bisa kita bahas, dan ceritanya juga standar aja. Bahkan monster yang sedang mereka cari wujud aslinya itu belum kelihatan. Jadinya nonton 23 menit tuh rasanya kayak cepet banget anjir. Tapi ya gak apa-apa sih, karena di sini kita akan melihat, dan gue juga menganggapnya sebagai prolog mungkin ya, untuk mengenal lebih jauh tentang Ayang Kobeni. Oke, langsung aja kita mulai. Let's begin the story guys. Kong. Himeno yang merasa bingung dengan apa yang terjadi ikut membuktikan fenomena aneh yang sedang mereka alami. Hayakawa juga mengeceknya dengan masuk ke dalam sebuah kamar, namun ia bisa melihat kamar lainnya yang harusnya lazimnya posisi kamar itu nggak kayak gitu. Dan Hayakawa kembali ke lantai 8 tapi dari arah kamar yang berlawanan. Intinya kayak muter-muter doang. Mereka lalu menyimpulkan ini pasti karena perbuatan iblis yang sedang mereka cari. Mau naik ataupun turun pasti akan kembali ke lantai yang sama. Dan anehnya, lift di tempat itu nggak bisa dipakai, jendela dan ruangan nggak mengarah keluar. Bahkan ketika Denji naik ke atas plafon, ia bisa melihat kakinya sendiri. Tapi potongan tubuh monster senjata api nggak menunjukkan adanya tanda-tanda dari monster mengerikan itu. Dengan keadaan seperti ini, Kobeni merasa mereka akan segera mati, dan kita ditunjukkan alasan Kobeni bergabung dengan Devil Hunter. Ternyata bisa dibilang Kobeni ini adalah anak yang terasingkan di dalam keluarganya. Ia dipaksa bekerja untuk membayar biaya kuliah kakaknya, dan saat itu hanya ada dua pilihan, menjadi Devil Hunter atau bergabung dengan industri haram. Melihat Kobeni nangis, Power kelihatannya seneng banget karena ya pada dasarnya Power ini adalah iblis, jadi ya wajar. Hayakawa menyadari semua jam di tempat ini ternyata nggak bergerak. Menurutnya iblis yang akan mereka lawan mempunyai kekuatan untuk menghentikan waktu, yang itu artinya nggak akan ada orang yang datang untuk menyelamatkan mereka. Mendengar hal itu, Denji santai aja, bahkan ia tidur dan minta dibangunin kalau mereka udah nemu jalan keluarnya. Saat dirinya tidur, Himeno mengecek kondisi air, makanan, dan listrik, karena sebelum mengetahui penyebabnya, mereka akan tetap berada di tempat itu. Arai akhirnya merasa ketakutan, sedangkan Kobeni harus dibuat pingsan karena perilakunya udah tambah mengkhawatirkan. Nah, kali ini Denji, Himeno, dan Power hanya bertugas untuk menjaga para pemula. Ngomongin tentang Hayakawa, di situ Himeno mengatakan kepada Denji kalau Hayakawa adalah orang yang membuatnya merokok. Padahal sebaliknya, Hayakawa nggak suka rokok karena menurutnya itu bisa merusak paru-paru. Hubungan mereka berdua bisa dikatakan sangat dekat, apalagi setelah Hayakawa terlihat sangat peduli dan meminta Himeno untuk melawan balik orang yang menyakitinya. Setelah itu, sebagai tanda karena mereka akan menjadi rekan tim, Himeno meminta Hayakawa merokok, yang mana hal itu membuatnya jadi kecanduan. Setelah melakukan investigasi, Hayakawa mengatakan iblis kecil yang sebelumnya mereka habisi kini kembali hidup dan ukurannya jadi tambah besar. Saat iblis itu akhirnya muncul, ia meminta mereka untuk menyerahkan Denji, dan sebagai gantinya mereka akan dibebaskan. Kobeni mendengar hal itu dan langsung menyerang Denji, namun Hayakawa bisa menghentikannya. Hayakawa mencoba memanggil rubah miliknya, namun ternyata nggak bisa. Katanya tempat mereka saat ini berbeda dengan dunia luar. Himeno kemudian menyerang dengan kekuatan hantu, namun hal itu membuat iblis itu malah bertambah besar, dan ternyata saat ini Hayakawa dan teman-teman berada di dalam perut si iblis. Selama mereka nggak menemukan tubuh aslinya atau jantung dari si iblis, serangan apapun nggak akan mempan kepadanya. Beberapa waktu kemudian, Kobeni kembali bangun, dan kali ini ia menyalahkan Power yang menurutnya membuat mereka terjebak. Dan karena teriakan Arai serta Kobeni yang sangat ketakutan, membuat iblis itu kembali bergerak, dan ia mengatakan tubuhnya akan semakin besar jika ada rasa takut. Dengan fenomena aneh yang ada di depan mereka, para pemula meminta Denji untuk berkorban, dan Himeno ternyata juga setuju. Ia lebih rela Denji mati daripada Hayakawa harus menggunakan kekuatan pedangnya yang membuat Hayakawa mati lebih cepat. Atau maksudnya di sini adalah memangkas umur Hayakawa. Di situ Hayakawa nggak setuju
setuju kalau Denji harus mati, bahkan ia tetap melindunginya dari serangan Kobeni. Hayakawa kayaknya sadar kekuatan Denji sangat ia butuhkan, apalagi untuk melawan iblis senjata api yang udah menghancurkan hidupnya. Melihat apa yang dilakukan Hayakawa, sepertinya Himeno teringat sesuatu yang bahkan membuatnya menangis. Denji memutuskan untuk menghadapi iblis itu, namun ia bukannya menyerah. Ia juga merasa kalau si iblis ini kayaknya takut dengan dirinya. Denji mengaktifkan mode Chainsaw Man dan terjun ke dalam mulut si monster. Oke, ada beberapa hal yang akan gue bahas di sini. Yang pertama adalah tentang Arai. Di video sebelumnya gue pernah bilang mungkin Arai ini sebenarnya punya kontrak dengan iblis dan belum mau nunjukin kekuatannya. Berkaca dari episode 6, persepsi gue jadi berubah dan kayaknya si Arai ini emang cuma orang biasa dan gak ada kekuatan yang spesial. Rasa takut berlebihan, gak bisa ngambil keputusan, jadi mungkin yang ada di pikirannya cuma Himeno, dan Himeno. Kemudian tentang pedangnya Hayakawa, jika kita lihat dari apa sih nyebutnya, ornamen mungkin ya. Pedang Hayakawa itu kayak ada titik di salah satu bagian putih-putihnya. Sekilas mirip kayak pupil mata, yang mana gue duga pedang ini sebenarnya adalah iblis. Karena berdasarkan apa yang dikatakan Himeno saat melarang Hayakawa menggunakan pedangnya, seorang iblis akan meminta sesuatu dari manusia atas kekuatan yang telah ia gunakan. Ini sama kasusnya kayak si Rubah, bedanya si pedang ini minta ganti nyawa kalau Hayakawa menggunakan jasanya. Masih berhubungan dengan yang tadi, apakah kalian berpikiran sama kayak gue, dimana si Himeno ini kayaknya menyukai Hayakawa lebih dari sebatas teman? Saat itu Himeno kayaknya baru pertama kali merasa diperdulikan oleh seseorang, yaitu oleh Hayakawa, yang membuatnya nyaman dan gak rela jika Hayakawa harus mengorbankan diri atau terluka. Tapi saat melihat Hayakawa melindungi Denji, ini membuat gue jadi penasaran. Kan di situ sekilas diliatin tuh flashback atau gambaran tentang kuburan. Apakah Himeno pernah mendapatkan perlakuan yang sama, yaitu dilindungi oleh seseorang tapi orangnya itu akhirnya mati? Dan apakah ini sebuah jawaban dari pertanyaan gue di pembahasan sebelumnya tentang Himeno yang terluka parah sedangkan semua rekan timnya harus mati? Terus di episode ini juga ada sebuah momen yang menurut gua cukup unik, yaitu saat Kobeni terjatuh. Itu kenapa bentuk tangannya harus kayak gitu, Jir? Apakah ini ada makna tertentu yang gua nggak tahu? So, itu aja pembahasan kali ini. Jangan lupa tinggalkan like dan komen jika kalian suka dengan konten ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.